Ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, semuanya kita dimanapun kita berada, melalui radio Bunga Bakung hari ini, melalui radio Arsenai BM 93,9 MHz, dan juga melalui Facebook Zoom Meeting semuanya. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini hati kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Hati kami mengucap syukur buat cinta yang datangnya daripada Tuhan. Dan hari ini Bapa di sorga, kami rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapa di sorga, awal, pertengahan dan sampai akhirnya ibadah kami Tuhan, biarkan Engkau ambil alih semuanya Tuhan. Semuanya kami mendapatkan berkat yang besar datangnya daripada Tuhan. Dan kami rindu Bapa di sorga, setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan, setiap yang letih dan lesu Engkau berikan kekuatan. Bahkan kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang miskin Tuhan berikan kekayaan yang datangnya daripada Allah. Terima kasih Bapa di sorga buat hari ini. Hati kami siap untuk memuji Engkau. Hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicara Engkau melalui pujian penyembahan kami. Berbicara Engkau melalui firman yang kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kesempatan hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Dan hari ini Bapa di sorga, biarkan umat-Mu ini beribadah kepada Engkau, mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Bapa di sorga, di akhir zaman ini banyak sekali persoalan-persoalan yang kami hadapi. Banyak sekali tantangan-tantangan yang datang kepada hidup kami. Itu sebabnya Bapa di sorga, hari ini kami rindu Bapa di sorga dengan otoritas yang datangnya daripada Allah, dengan kuasa dan cinta yang datangnya daripada Tuhan, mengalir Bapa di sorga urapan itu atas hidup kami. Sehingga Bapa di sorga, ketika kami menyembah Engkau Tuhan, ada satu kelepasan dalam hidup kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, ada sesuatu yang ilahi masuk dalam hidup kami, dari ujung rambut sampai kuku kami. Sehingga Bapa di sorga, hidup kami tidak sama lagi. Sehingga Yesus, ada satu kuasa dari ilahi Tuhan menyentuh kami, tuh kami, sehingga kami diberikan di sorga. Hari Tuhan berbicara Engkau, singkapkan isi hatimu Bapa di sorga. Singkapkan Bapa di sorga, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu atas hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hati kami siap ditaburi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami siap menerima urapan-Mu, pemulihan yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, hari ini kita mengucap syukur karena cinta Tuhan, karena pertolongan Tuhan Bapak Ibu, karena kita tahu dan kita percaya bahwa tidak ada satu kejadian pun yang ada dalam hidup kita saudara tanpa izin Tuhan. Amin. Itu sebabnya aku percaya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada persoalan, ada batu-batu kecil dalam kehidupan kita. Aku yakin dan percaya semuanya itu untuk membuat kita supaya dekat dengan Tuhan, supaya melekat dengan Tuhan, supaya firman-Nya semakin nyata dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang keempat saudara, ayat 23 mulai. Kita akan bacakan firman Tuhan karena saya percaya saudara, Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Tuhan. Amin. Aku percaya saudara, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka setiap persoalan kita, maka setiap masalah kita, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Bahkan Bapak Ibu Saudara kasihnya Yesus, apa yang ada dalam hati kita, pergumulan-pergumulan seberat apapun yang ada dalam hati kita hari ini saudara, yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita, sakit penyakitkah saudara, aku percaya hari ini Tuhan akan selesaikan dengan keajaibannya. Amin. Mari kita lihat Alkitab kita Bapak Ibu, kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini dari kitab Amsal pasal yang ke-4 ayat 23 sampai 27. Kita akan baca secara responsoria. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara akan bacakan ayat yang genap. Kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23 sampai 27.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Berbahagialah saudara yang membaca dan merenungkan, terlebih-lebih orang yang melakukan firman Tuhan, karena orang yang demikianlah yang dikehendaki Bapa di sorga. Saudara, hari ini tema kita saudara sederhana, jaga hati. Bapak Ibu, kebesaran seseorang itu saudara bukan karena kepintarannya, bukan karena saudara kesuksesannya, tetapi bagaimana dia bisa menjaga hati. Karena aku yakin dan percaya, besarnya persoalan, besarnya masalah itu tergantung hati dan pikiran kita. Ketika kita lihat saudara bagaimana persoalan itu datang kepada kita, masalah itu datang kepada kita, dan kita bisa menjaga hati kita, saudara dengar baik, itu adalah kekayaan kita. Harta yang tidak terbilang jumlahnya, harta yang tidak ternilai jumlahnya, ketika saudara bisa menjaga hati saudara. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang pertama dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan saudara, katanya demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di ayat yang lain dikatakan begini Bapak Ibu, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu saudara kasih Yesus, saya mau katakan kepada kita, banyak orang hari-hari ini tidak berhasil, banyak orang hari-hari ini menderita, bukan karena apa? Bukan karena dia bodoh, bukan saudara, tetapi karena dia tidak bisa menjaga hatinya. Saudara dan saya pernah mengalami begini. Ketika mungkin saudara mau makan, menu di meja makan itu sangat enak, ada ayam saudara, lengkap dengan bumbu-bumbunya. Tetapi pernahkah saudara merasakan ketika ayam goreng atau ayam panggang dan ayam sebagai, pokoknya yang namanya ayam itu tentunya kita percaya bahwa itu enak, tetapi pada saat kita mau makan, menu yang disuguhkan itu saudara lengkap, tetapi kita tidak ada nafsu untuk makan. Ada di situ lengkap saudara, masih panas, hangat, tapi nggak ada gairah untuk memakannya. Karena kenapa? Ada sesuatu di hati kita yang mungkin saudara belum selesai. Ada sesuatu di hati kita yang tidak damai. Ada persoalan yang mengakibatkan Bapak Ibu hati kita ini tidak tentram, sehingga ayam goreng tadi tidak enak rasanya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, pernahkah saudara merasakan ketika saudara mungkin menu makanan hanya sederhana, hanya biasa-biasa saja, tapi karena ada di situ cinta, karena ada di situ kasih, karena hati kita damai, maka entah kenapa menu yang sederhana itu saudara sangat lezat rasanya. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu saudara kasih, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, banyak di zaman akhir ini orang gagal, bukan karena dia bodoh, dia orang yang pintar, dia orang yang bisa membangun hubungan, tetapi karena hatinya, dia tidak bisa menjaga hatinya saudara, maka kepintaran itu membawa dia kepada sebuah kegagalan. Saudara, suatu hari di dalam Alkitab, Kain dan Habel mempersembahkan persembahannya. Mari kita lihat saudara Alkitab kita akan baca Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 8. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain
dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudara, jelas di dalam Kejadian pasal yang keempat ini, saudara, Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan korban. Tapi pertanyaannya, kenapa persembahan Habel diindahkan Tuhan dan persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan? Apakah Tuhan membeda-bedakan? Ini harus saudara jawab hari ini, dan ini harus memerdekakan saudara. Karena sering kita berasa, saudara, kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Kenapa Tuhan tidak menolong aku? Kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa-doaku? Dan hari ini jelas, saudara, mereka sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara, tadi Kain mempersembahkan apa? Mempersembahkan hasil dari pertaniannya. Habel mempersembahkan apa? Mempersembahkan korban anak domba yang sulung serta lemak-lemaknya. Pertanyaan sekali lagi, Bapak Ibu, kenapa persembahan Habel diindahkan Tuhan sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan? Apa perbedaannya? Kain dan Habel sama-sama datang kepada Tuhan, sama-sama membawa korban persembahan. Ada satu, saudara, tersirat tertulis, dikatakan Kain mempersembahkan sebahagian dari hasil pertaniannya. Kata-kata itu, saudara, bukan karena jumlahnya, bukan karena berapa banyak yang dipersembahkan, tapi intinya di sini, saudara, Kain mempersembahkan dan Habel juga mempersembahkan. Tapi Kain tidak mempersembahkan seluruh dari bagian hidupnya, sedangkan Habel yang sulung, lemak-lemak, yang paling baik, yang paling bagus, itu yang dipersembahkannya. Sehingga, saudara, hati Kain menjadi geram, sehingga dia mereka-reka, dia merencanakan yang jahat dan mengajak adiknya pergi ke padang, lalu dia membunuh adiknya sendiri. Peristiwa itu, saudara, membuat kematian di bumi. 1/4 dari penduduk bumi mati. Kenapa saya katakan demikian? Karena hanya 4 pada zaman itu orang. 1 orang meninggal. Jadi, Bapak Ibu saudara kasihnya Yesus, intinya sederhananya, Tuhan sudah memperingatkan Kain, mengapa hatimu muram? Iblis sudah mengintip engkau. Dan hari ini, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, kebesaran seseorang itu dilihat dari hatinya, cara pandangnya, cara berpikirnya. Yang kedua, saudara, Simson. Simson adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Dengan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada dia, saudara, dia mengalahkan banyak sekali peperangan. Tapi pada waktu itu, saudara, seorang perempuan Mesir, perempuan yang bernama Delilah, saudara, merengek-rengek. Dia selalu berusaha bagaimana supaya Simson itu jatuh ke tangannya. Sebenarnya, sekali lagi, Bapak Ibu saudara kasih Yesus, Allah sudah memperingatkan dia, tetapi dia tidak menjaga hatinya. Sehingga suatu saat, saudara,
dia menceritakan kelemahannya kepada Delilah. Sehingga pada saat itu dia jatuh. Samson yang kuat, karena dia tidak menjaga hatinya, akhirnya dia menjadi bahan olok-olokan. Dia menjadi bahan tertawaan. Akhirnya oleh musuh matanya dicungkil. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, peristiwa Kain dan Habel, peristiwa Samson, dan yang ketiga peristiwa Daud. Bapak Ibu dengar baik, Alkitab katakan Daud pada zamannya dia orang yang sangat sederhana. Saudara-saudara yang lain gagah perkasa, tetapi tubuhnya Alkitab katakan dia masih kemerah-merahan. Tetapi ingat Bapak Ibu, ketika Samuel datang ke rumahnya Isai, ke rumah bapaknya, pada saat Allah berfirman kepada Samuel untuk mengurapi seorang raja di tengah-tengah keluarga Isai, maka pada saat itu semua keluarganya dikumpulkan kecuali Daud. Apa yang dikatakan oleh Samuel? Hari ini kita tidak akan duduk makan sebelum anakmu yang satu lagi hadir di tempat ini. Saudara, kisah Daud ini, kalau istilah Karo sekali lagi saya mau katakan buat kita, Daud ini saudara bagi belolar tangkai, ikut bas kepitan tading bas beligan. Daud ini saudara dia memang anak Isai, tetapi ketika ada pesta di rumah, ketika ada makan di rumah, maka dia tidak diundang ke pesta itu. Dia tidak diundang ke pertemuan itu. Walaupun dia anak Isai saudara, mungkin di dalam pandangan manusia, mungkin menurut pandangan Isai, mungkin menurut pandangan saudara-saudaranya, Daud ini masih kecil, tidak mungkin dia diangkat menjadi raja. Tapi Tuhan berpikiran lain. Waktu itu Tuhan berkata melalui Samuel, kita tidak akan duduk makan, maka panggil anakmu Daud. Ketika datang Daud saudara, langsung Samuel mengangkat minyaknya dan mengurapi Daud. Artinya saudara, kisah ini memang kisah yang sangat luar biasa. Tetapi pertanyaannya, ketika Daud diurapi menjadi raja pada saat itu, apakah dia sudah mempunyai kursi kerajaan? Apakah dia langsung duduk di tahta kerajaan? Apakah dia langsung saudara punya menteri-menteri, punya prajurit-prajurit? Tidak. Ketika dia diurapi, dia masih mengerjakan pekerjaannya seperti biasa, menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia masih bergumul berjuang di padang belantara untuk menjaga domba-dombanya. Berapa tahun? Apakah 1 minggu? 1 tahun? Tidak, lebih. Dia menjaga hatinya Bapak Ibu, sehingga apa yang difirmankan Tuhan kepada dia digenapi. Dia diangkat jadi raja. Saudara, dengan kebijaksanaannya, dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan saudara, dia bawa bangsa itu untuk mengenal Tuhan. Tapi persoalannya hari ini, apakah Daud tidak punya persoalan? Apakah Daud tidak punya masalah dalam hidupnya ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia datang menyembah Tuhan, ketika dia selalu saudara terkenal Daud ini dekat dengan Tuhan? Apakah dia tidak punya persoalan? Dengar baik Bapak Ibu, Daud punya masalah. Mari kita lihat ayat yang terakhir, 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai 6. Satu orang membacakannya buat kita. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Jiklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Jiklak. Jiklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu,
Tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizriel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Saudara, ini peristiwa ini saudara, kejadian ini saudara sangat mendukakan hati Daud. Kenapa? Karena saat Daud mengalami situasi yang sangat genting, meskipun dia tidak salah, istrinya juga ditawan. Dan dengar baik saudara, orang-orang yang pernah dia tolong, orang-orang yang telah dia pernah angkat, orang-orang yang telah dia pernah perjuangkan, hari itu saudara dalam situasi genting sekalipun, orang itu juga ingin melempari Daud. Hari ini saudara, selalu saya katakan, Alkitab katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kerap sekali saudara, persoalan itu datang bukan dari luar. Masalah itu bukan datang dari luar, tetapi dari keluarga itu sendiri. Mungkin dari suami kita, mungkin dari istri kita, mungkin dari anak-anak kita, mungkin dari orang tua kita, mungkin dari orang-orang yang telah pernah saudara tolong. Itu yang mengecewakan saudara. Makanya saudara, firman berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, aku tahu hari ini saudara dan saya membutuhkan Tuhan, saudara dan saya memerlukan Tuhan, saudara dan saya butuh cinta Tuhan, saudara dan saya butuh kuasa Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini, jaga hati kita. Saya perhatikan Bapak Ibu, zaman ini berbicara tentang hati, itu berbicara tentang integritas kita juga. Berbicara tentang hati, itu berbicara juga tentang iman kita. Berbicara tentang hati, itu berbicara bagaimana kita bersama-sama dengan Tuhan, bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bagaimana apakah kita benar-benar mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti Kain dan Habel tadi, mereka sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan, tetapi satu diindahkan, satu tidak. Kenapa? Intinya saudara, bukan karena jumlah, tapi persoalan hati. Bapak Ibu, saya merindukan hari ini, biarkan Roh Kudus memberikan kekuatan dalam hidup kita untuk hati kita ini saudara. Biarkan walaupun kita tinggal di tempat kita masing-masing dengan berbagai-bagai persoalan yang kita hadapi, biarkan kuasa Tuhan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Karena sekali lagi saudara, satu ayat firman Tuhan berkata di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Rimakan kebenaran ini. Sekali lagi saudara, Amsal pasal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Minta kekuatan kepada Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita saudara. Jadi yang menjadi kesimpulan pada pagi hari ini, pada hari ini yang pertama adalah, mari Bapak Ibu, Tuhan menghargai apapun yang kita lakukan. Tuhan menghargai
apapun saudara perbuat hari ini, Tuhan sangat menghargai itu. Itu sebabnya saudara, jangan kita ragu. Jangan kita ragu atas pertolongan Tuhan. Aku yakin dan percaya kebenaran ini akan memerdekakan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita rindu saudara, hari ini kuasa Tuhan yang ajaib memberikan kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini dimanapun saudara berada, biarkan Roh Kudus menjamah setiap hati kita. Amen. Mari kita buka hati kita, undang kuasanya masuk dalam hidup kita. Biarkan firman-Nya saudara meneguhkan saudara hari ini. Amen. Biarkan kita sepakat bahwa hanya Yesuslah Tuhan, hanya Dialah yang sanggup mengubahkan hidup kita. Yes. Memberikan kekuatan damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita. Bahkan keajaibannya saudara, itu memampukan saudara. Amin. Itu sebabnya saudara hari ini berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan kuasa, urapan mujizat. Sambil kita naikkan satu pujian buat Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tiada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak, Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, nantikan urapan Tuhan, nantikan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita katakan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Ya Tuhan, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Bapak Ibu, sekali lagi dengan iman katakan, angkat tangan kita, katakan, Tuhan, Engkau ajaib. Ada satu kelepasan, Tuhan, Engkau ada satu kuasa yang akan masuk dalam hidup kita. Apa yang menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, Tuhan akan nyatakan kuasanya. Tuhan akan nyatakan mujizatnya hari ini buat saudara. Semua yang ku saksikan, yes, perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sekali lagi dengan yakin dan percaya katakan, Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Ya Tuhan, tak ada yang tak mungkin. mari Bapak Ibu dimanapun saudara berada, buka hati saudara, alami kuasanya, alami anugerahnya, alami firman-Nya dalam hidup kita. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Terima kasih.
Yesus. Hari ini Bapa, kami rindu hati kami Tuhan. Kau pulihkan hati kami. Amin. Bapa, jamah setiap hati kami. Yes, Jesus. Biarkan kuasa-Mu terus mengalir atas hidup kami Tuhan. Amin. Bapak, Engkau lihat setiap persoalan kami. Bapak, aku berdoa dari ujung rambut sampai ujung kuku kami. Hari ini Tuhan, kuasa-Mu mengalir. Engkau mengurapi kami. Kuasa yang daripada Allah mengalir Tuhan, Kau menjamah kami. Setiap sakit penyakit kami, hari ini kuasa-Mu yang menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan yang lemah Engkau berikan kekuatan. Amin. Yang berbeban berat, berikan kelegaan Tuhan hari ini. Biarkan damai sejahtera yang daripada Allah melingkupi hidup kami. Amin. Sehingga Bapa di sorga, ketika kami beribadah, ketika kami mendengarkan firman ini Tuhan, hidup kami tidak akan sama lagi. Ada satu kemenangan yang besar kami terima. Ada kuasa yang dari Tuhan kami terima hari ini. Keajaiban terjadi atas hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami akan mempersembahkan persembahan ucapan syukur kami. Setiap rupiah yang kami taburkan hari ini Tuhan, biarkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang akan memberi persembahan. Terima kasih Bapa yang ada pada kami, pekerjaan kami, seluruh keluarga kami serah dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu untuk terima berkat daripada Tuhan. Mari kita hadapkan wajah kita dan angkat tangan kita. Terima berkat yang daripada Bapa. Kalau demikian saudaraku, pulanglah dari tempat ini dan lakukanlah firman itu dengan takut dan gentar kepada Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati engkau. Persekutuan Bapa dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini dan sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat ini.